wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, di mana slide pertama data diri saya, nama Desi Ramadhani dengan NPM 19 170 530033. Dosen pengampu Tilawati Seta Yoda dengan gelar SEMSI. Mata kuliah Manajemen Keuangan 2, topik pembahasannya saham. Slide pertama itu definisi saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti Anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Maka Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen pada akhir tahun periode pembukaan perusahaan. Keuntungan investasi saham ada 6 poin. Pertama, tidak ada batasan minimal modal. Cocok untuk siapa saja, baik itu investor dari wira swasta, pegawai negeri, ibu rumah tangga, pensiun, pelajar, dan mahasiswa. Poin ketiga, return yang paling tinggi. 4, likuiditas yang tinggi. 5, mendapat dividen. 6, kepuasan dalam berinvestasi. Saham terbagi dua, yaitu saham biasa dengan saham referen. Saham biasa merupakan pemilik murni perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh pemegang saham biasa merupakan kelebihan pendapatan atas biaya-biaya atau laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Oleh sebab itu, pendapatan pemegang saham akan berubah sesuai dengan perubahan laba yang diperoleh perusahaan. Pemegang saham punya hak suara dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Hak pemegang saham biasa. Ada 3 hak. Yang pertama, hak kepemilikan atau control of the prime. Hak ini dalam voting right yang dimiliki investor dalam RUPS, satu saham satu suara yang disebut dengan one share one vote. Yang kedua, preemptive right. Hak investor saham biasanya untuk didahulukan dalam pembelaan, itu disebut dengan saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan secara proporsional. Ketiga, hak untuk memperoleh dividen atas dasar per lembar saham yang dimiliki. Yang pertama tadi saham biasa, yang kedua kita bahas saham preferen atau preference stock. Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dalam hal pembagian dividen dibandingkan hak pemilik saham biasa. Saham preferen tidak diperjualbelikan pada bursa efek, sedangkan saham biasa diperjualbelikan di bursa efek. Pemilik saham preferen akan menerima dividen sesuai dengan yang ditentukan, risikonya rendah dibandingkan dengan saham biasa. Slide berikutnya itu perbedaan saham biasa dengan saham preferen. Saham biasa ada 4 poin, yaitu saham biasa mendapatkan hak untuk memiliki direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preferen tidak kecuali dalam situasi tertentu. Dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan, sedangkan saham preferen sudah ditetapkan dividennya. Poin ketiga, jika perusahaan gulung tikar atau bangkrut atau likuiditas dalam hal pengambilan investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan pemegang saham biasa. Poin keempat, pada pemegang saham biasa diberikan hak untuk memesan kembali, kalau preferen tidak. Dalam saham ada yang dinamakan right offering atau penawaran hak, yang dimaksudnya adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Kedua, jumlah rek yang ditawarkan dihitung secara profesional sesuai dengan presentasi lama yang dimiliki. Ketiga, biasanya harga saham baru lebih rendah dibandingkan harga pasar. Keempat, right biasa dijual sesama pemilik saham lama, di mana satu lembar saham terdiri dari beberapa right. Untuk memahaminya, sebuah contoh itu sebuah perusahaan memiliki 600.000 lembar saham yang beredar dan dijual pada harga $100 per lembar. Untuk membiayai produksi baru, perusahaan perlu mencari tambahan dana sebesar $10.500.000 dan ingin melakukannya dengan right offering. Harga sepresenya atas saham baru adalah sebesar $70 per lembar. Harga sepresen atau harga penerbitan ditentukan di bawah harga pasar sekarang adalah untuk menjamin terjualnya semua saham baru. Maka ada 3 pertanyaan. Pertama, berapa banyak saham baru yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana yang diinginkan? Kedua, berapakah jumlah rek yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham? Ketiga, berapakah nilai teoritas dari rek?
Maka jawabannya yang pertama, jumlah saham baru yang akan dijual dengan rumus dana yang ingin didapatkan dibagi harga sale price atau harga penerbitan sebesar $10.500.000 dibagi $70, maka hasilnya $150.000. Yang kedua, jumlah rek yang diperlukan untuk membeli satu saham dengan rumus jumlah saham beredar semula dibagi saham baru yang akan dijual. Maka harga saham beredar semula itu 600.000 dibagi 150.000, hasilnya didapatkan 4 rek per lembar saham. Nilai ketiga, nilai teoritas satu rek. Maka dengan rumus jumlah saham lama dikali harga saham ditambah dana yang dibutuhkan dibagi jumlah saham beredar atau lama ditambah jumlah saham baru. 600.000 lembar dikali $100 ditambah 10.500.000 dibagi 600.000 ditambah 150.000, maka hasil yang didapatkan $94. Nilai teoritis satu rek $94 dikurang harga penerbitan yaitu $70 dibagi 4, hasilnya $6. Sekian dan terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.